akses sosial media tapi kita bingung mau buat konten apa. Kemudian mau cari inspirasi di mana, yang bingung-bingungnya dan akhirnya nggak jadi buat konten. Halo guys, selamat datang di channel aku. Oke, jadi tanpa lama-lama aku bakalan langsung share aja tips-tips untuk cari ide konten yang gampang banget dan akan menghancurkan misteri kapan munculnya inspirasi untuk membuat konten. Nah, sebelum nonton lebih lanjut, kalau kamu belum menemukan niche konten kamu, tonton video aku yang ini dulu. Pastikan kamu sudah cari tahu niche kamu siapa, spesifik audiens kamu siapa, so kamu bisa buat topik dan subtopiknya dengan jelas dan kamu tidak kebingungan ke depannya. Oke, so kita lanjut. Yang pertama, Nah, kita harus sering-sering menggali apa yang menjadi masalah dari customer kita. Misalnya kita jual obat diet. Nah, apa-apa aja yang ingin mereka ketahui tentang dunia perdietan? Tips-tips diet kah? Tipe-tipe diet kah? Maksudnya kita harus cari tahu apa yang membuat mereka penasaran. Nah, kalau bagi teman-teman yang masih mulai dari nol, artinya belum ada audiens sama sekali, kalian bisa akalin dengan melihat akun dari kompetitor kalian lihat tuh di komentarnya itu kira-kira ada pertanyaan apa aja dari audiensnya. Biasanya dari pertanyaan-pertanyaan ini itu bisa memunculkan ide-ide konten. Nah, kalau teman-teman yang udah punya follower udah lumayan nih, udah bisa sering-sering buat Q&A di story atau di feed. Apa yang menjadi masalah kalian gitu, customer kalian itu. Jadi kalian bisa sharing tipsnya sehingga mereka bisa lebih engage dengan kalian dan mendatangkan follower niche kalian. Seru kan? Nah, kemudian yang mau aku share adalah ada satu website keren namanya Quora. Kalian bisa cek. Jadi di sini kalian bisa lihat pertanyaan yang ditanyakan oleh niche-nya kalian. Contohnya kita search diet, ntar muncul tuh pertanyaan seputar diet yang bisa jadi referensi kalian untuk buat konten. Dan serunya kalian juga bisa filter per subtopiknya. Misalnya dengan keyword yang sama, diet, kalian bisa search subtopiknya dan muncullah seperti ini. Keren banget kan? Pokoknya cara pertama ini nggak bakalan bikin kalian stuck dengan ide konten. Yang kedua, Wikipedia. Nah, kita tahu lah ya, Wikipedia itu situs informasi terbesar di dunia. So, kalau misalnya kita cari topik kita di sini, kalian bisa menemukan subtopik apa aja yang kadang-kadang kita nggak kepikiran. Oh, ternyata ini menjadi subtopik dari niche aku yang bisa aku bahas. By the way, carinya di Wikipedia versi English ya. Jadi dari tabel ini bisa muncul referensi, contohnya seperti tipe-tipe diet. Nah, tipe-tipe diet ini bisa dikupas lagi lebih dalamnya. Contohnya, detox yang baik untuk tubuh, cara detox, manfaat detox untuk tubuh. Kemudian misalnya cara menentukan timing diet yang tepat. Banyak banget kan? Lanjut yang ketiga, yaitu sudah menjadi rahasia umum bahwasanya kita cari ide konten itu pertama yang kita lakukan googlingnya. Tapi aku mau share tips yang lebih spesial lagi. Nggak hanya googling dan cari artikel, lihat-lihat artikel berita kemudian dijadiin konten, diamati, tiru dan modif lagi. Tapi kalian cobain deh tips yang satu ini. Kalian ketikkan topik yang mau kalian bahas, kemudian kalian lihat website brand yang muncul di halaman pertama. Artinya dari website ini untuk dari segi keywordnya cukup bagus sehingga dia bisa muncul di halaman pertama kan logikanya. Oke, kita coba klik masuk ke website brand ini. Nah, jadi di dalam sebuah website kita kan tahu biasanya apalagi brand-brand ternama ada pakai jasa orang-orang yang udah expert di bidang keyword sehingga mereka mencoba untuk research keyword apa saja yang perlu dipakai dan bisa efektif untuk niche yang satu ini gitu. Nah, so dari website brand ini kalian bisa lihat nih apa-apa aja yang terdapat di dalamnya. Bisa aja di bagian headernya atau bagian atas websitenya ada apa. Misalnya ini ada artikel, kalian klik tuh. Misalnya ini matcha untuk diet. Nah, kalian bisa combine kan dengan barang kalian yang tadi contohnya obat diet. Nah, bisa kalian combine manfaat matcha untuk diet, ya kan? Kemudian di akhir video kalian mix dengan produk kalian gitu. Jadi, so dari sini bisa memunculkan banyak referensi konten. Nah, kita lihat lagi di bagian bawahnya. Misalnya the best Indian diet plan for weight loss. Nah, kalian bisa sharing tuh
kalau di India itu diet plan-nya seperti apa biasanya. Maksudnya ini kan bisa menjadi informasi menarik bagi niche kalian. Oh iya ya, orang India tuh gimana sih diet plan-nya? Apakah sama dengan kita gitu. Nah, ujung-ujungnya kalian juga bisa kaitkan dengan produk atau jasa kalian, ya nggak? Tapi again, jangan lupa untuk amati, tiru, dan modifikasi. Kalian wajib untuk verifikasi poin-poin materi yang di-share di website tersebut, apakah sudah terupdate atau ada yang lebih update lagi di artikel atau situs-situs kesehatan terpercaya lainnya gitu loh. Pastikan kalian sharing informasi yang paling update dan benar. Jadi kalian nggak hanya patokan satu website ini aja. Nah, ketika sudah selesai kalian sandingkan dan memang match, kalian baru buat ke versi konten dengan bahasa kalian, tema kalian. Kalian bisa mixkan dengan produk kalian atau jasa kalian gitu. Oke, next. WikiHow ini favorit aku banget. Nah, again misalnya kita cari dengan keyword diet ya. Muncul tuh banyak banget kan. Tuh lihat, banyak banget referensi yang bisa kalian jadiin konten. Dan tahu nggak kerennya dari WikiHow ini apa yang aku cinta banget. Jadi, kalian bisa lihat tuh, misalnya yang satu ini ada centang verified-nya. Artinya apa? Artinya informasi ini sudah dicek dengan profesional yang terkait dengan berita ini. Dan ketika klik namanya, itu kita bisa lihat profesi yang udah ngecek artikel ini benar apa enggak, itu siapa, expert di bidang apa. Keren banget nggak? Makanya kalau misalnya udah sampai di tahap ini, artikelnya bertanda verified centang gitu. So di sini menghemat waktu kalian banget kan. Kalian tinggal translate, kalian create sesuai dengan style kalian masing-masing dan jadilah satu konten. Keren. Thank you Paul untuk orang-orang baik yang udah sharing di situs ini. I love you Paul. Nah, last, yang kelima yaitu keyword generator. So, di website ini kalian tinggal ketik needs kalian, terus 5 detik aja, tergantung wifi juga ya. 5 detik aja nih biasanya udah ada 700 konten yang siap untuk kalian olah. Keren banget nggak? Boom. Tapi kemarin aku sempat curiga kayak apakah ini udah rumusnya gitu dari websitenya. Misalnya kita itu cari konten diet, topik diet. Kemudian misalnya kita cari topik bunga misalnya. Mana tahu kan itu semuanya sudah ada formatnya. Cara dapat bunga lebih baik dengan cara dapat diet lebih baik. Ngerti ya? Maksudnya formatnya sama, tinggal diganti keywordnya. Jadi aku cek lah guys ke Excel. Jadi aku copy semua keyword yang terlampir, letternya. Jadi dia semuanya berurut lah ya. Awalnya aku terkejut karena di bagian 10 cara ini semuanya formatnya sama. Dapat ya. Jadi aku kirain ini mah sama aja. Berarti mereka kan pakai rumus aja gitu kan. Tinggal kita ketik keywordnya, tinggal udah deh disesuaikan. Tapi ternyata waktu aku scroll ke bagian bawah-bawahnya seperti ini, ternyata judulnya itu disesuaikan dengan topik yang kita ketik guys. Keren banget gak? Misalnya kemarin aku itu ketik tentang konten marketing, maksudnya benar-benar disesuaikan dengan needs-nya. Ada bahas konten marketing yang bisa bikin kamu bangkrut dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau di bagian yang di sini misalnya tentang diet, ya memang sesuai dengan bahasa-bahasa yang memang dipakai di dunia diet, yang memang relate ke diet. So this website is keren banget. Jadi dari 5 tips yang aku share, dijamin deh kalian gak bakalan stuck mikirin ide konten. Kecuali kalian belum tentukan niche kalian. Nah itu bisa bingung. So sekali lagi, kalau misalnya kalian belum tentukan niche, audiens kalian siapa, hobi mereka apa, kesukaan mereka apa, masalah mereka apa, meskipun ada 5 tips ini, meskipun kalian pakai, kedepannya kalian juga bakalan bingung. Oh, konten ini bisa masuk nggak ya kira-kira ke target audiens aku? Oke, jadi pastikan kalian tentukan niche kalian dulu. Setelah itu kalian cobain 5 tips ini dan kalian rasain deh ajaibnya. Gampang banget pokoknya untuk cari konten. Semoga bermanfaat ya guys. Nah kalau misalnya teman-teman ada versi yang lain yang tidak aku sebutkan, boleh banget dong share di bawah. Oke, semoga bermanfaat ya guys. Dan semangat cari ide konten. Ayo mulai sekarang. Sampai jumpa di next video. Dadah.